Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya, baik-baik saja? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Kalau keluar rumah jangan lupa apa? Pakai masker, bawa hand sanitizer ya, sering-sering cuci tangan. Dan yang paling penting adalah jaga jarak, physical distancing. Oke, kita kali ini akan kedatangan narasumber yang luar biasa hebat. Inspirasi saya lah, kalau kita ngomongin public speaking ya saya belajar dari beliau ini gitu ya. Kak Charles Bonar Sirait ya. Ada 4 bukunya, udah hebat-hebat pokoknya. The Power of Public Speaking. Kiat cerdas berbicara di depan publik. Itu yang bantu saya juga ya. Akhirnya bisa berani kayak gini ngomong. Kayak Public Speaking and Business, etika berbicara dalam forum bisnis. Public Speaking for Teacher, this is for me of course gitu ya. Dan kiat cerdas berkampanye di depan publik. Pokoknya nanti kita akan bener-bener lah ngomong apa ya, kupas tuntas lah gitu Kak Charles gimana sih tentang new normal ini gitu ya. Nah jadi kita tunggu juga Kak Charles ya. Dan yang paling penting adalah Kak Charles ini presenter televisi Indonesia ya. Dari zaman dulu saya udah pokoknya penyiar radio, pokoknya saya selalu dengerin gitu ya. Dan yang paling penting adalah kita akan bener-bener, oke nih kakak udah ada. Ini adalah inspirasi ya, pokoknya inspirator saya yang luar biasa lah. Pokoknya Anda semua tidak akan rugi, akan bermanfaat. Alhamdulillah. Selamat malam Kak, selamat bergabung. Alhamdulillah Damang. Aduh tiasa gini nyari hostnya ada Kak Unpar ya. Suka ke Bandung ya, nengok anak ya. Tiasa. Seorang bapak yang luar biasa. Sakedik. Itu Charles bukan nama Batak teh, itu nama Sunda. Oh Sunda teh? Charles itu kalau di Jawa Barat artinya ngencar ngareles. Nah, geningan tiasaan ya, aduh luar biasa, masya Allah. Ya, saya juga bisa mau lihat teh godang manjuah horas. Bosnya pasti orang Batak nih. Gimana teh? Kumaha? Aduh. Alhamdulillah. Sudah mulai ini hari ini tuh Bandung tadi luar biasa Kak Charles, bener-bener macet di jalan saya. Tadi bener-bener detik-detik hampir-hampiran tuh kalau nggak jadi Michael Schumacher gitu. Wah tak bener-bener deh agak-agak lah tadi. Gimana kakak juga kabarnya? Di Jakarta sekarang juga udah mulai kan ada second wave segala macam gitu kan. Udah mulai Jakarta rasa-rasanya gitu kan. Wah gimana? Gimana kak nih? Ya, Jakarta dari beberapa hari yang lalu, dari hari Senin sore tuh saya udah lihat jalan utamanya tetap kosong, tapi gedung-gedung ini ada jalan belakangnya kan. Jadi saya mulai curiga lah gitu, kok mobil macet ya, ternyata mungkin karena nggak mau terlihat dari jalan raya, padat, masuknya lewat pintu belakang di Jalan Sudirman. Jadi beberapa kantor sih pasti sudah ada yang mengizinkan karyawan itu mulai masuk dengan skema 50% masuk, 50% di rumah. Jadi mungkin beberapa perusahaan tuh udah mulai mendesak gedung-gedung untuk mulai tolonglah dibuka gedungnya dengan protokol kesehatan. Lalu karyawannya itu masuk mungkin Senin, Rabu, Jumat, yang satu lagi Selasa, Kamis. Jadi dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi. Nah itu menurut kakak gimana? 50% di rumah, 50% di kantor. Menurut pandangan seorang Kak Charles gitu. Nah ini gimana nih? Ada rasa-rasa apa gitu? Kayak terbayang gimana? Kalau menurut saya sih sekarang kondisi new normal ini ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat. Karena kan kita tahu walaupun kesehatan itu penting, tapi memang mengunci masyarakat 4 bulan di rumah itu, ya gimana ya, makhluk namanya manusia itu kan didesain dan diciptakan oleh Tuhan itu makhluk sosial. Jadi itu memang senang berinteraksi. Jadi berinteraksi itu makanya kalau kita lihat di Indonesia, waduh itu yang namanya perkumpulan, interaksi antara manusia, kegiatan keagamaan, itu ya orang ibadah itu bukan hanya karena mau juga kita bertemu dengan pencipta kita, tetapi kan sesungguhnya ibadah itu juga silaturahmi di mana saja. Jadi di silaturahmi itulah menurut saya ada pertemuan interaksi sosial. Jadi memang ya kalau ditanya rindu pasti semua orang ini udah rindu banget. Rindu ketemu orang, rindu ketemu keluarga. Kita juga rindu naik kereta api dari Jakarta ke Bandung kan. Boleh tuh kemarin. Sekarang udah boleh kan, tapi tempat duduknya dibatasin. Iya.
mungkin cuma boleh 50%, satu tempat duduk yang mestinya bisa berdua cuma boleh berdua kan. Ya Hanya pasti boleh kita bersendiri ya. poin satu ya. Jadi pasti kita semua punya kerinduan untuk itu teh, punya kerinduan untuk ngumpul. Nah, kalaupun sekarang ramai ini teknologi, menurut saya sih ini cuma, saya belum tahu ya, tapi menurut saya ini memang escape atau pelarian, pelarian dari karena kita nggak bisa ketemu. Nah, coba kita lihat nanti, saya nggak berani meramalkan, tapi kalau kalau kembali lagi ke normal yang dulu kan, menurut beberapa pemikir epidemiologi, ahli kedokteran, tampaknya nggak mungkin lagi. Jadi kita bersih sama sekali dari corona itu nggak bisa, tetapi kita justru hidup berdampingan, kan itu juga disampaikan Presiden. Hidup berdampingan, bukan kalau dulu kita ada yang bilang lawan corona, kita hancurkan corona. Sekarang kita keluar dengan sebuah pernyataan, gimana mau dihancurkan, kelihatan aja enggak, kan yang bisa dihancurkan sesuatu yang kelihatan, kan ini kan nggak kelihatan gitu. Uh, jadi akhirnya yang disetujui oleh banyak pihak, saya rasa hidup berdampingan. Kalau berdamai sih mungkin enggak ya, karena Jangan, jangan. Kok berdamai, kita berdampingan, kita tetap harus fight ya Kak. kita kan juga pernah akrab dengan istilah itu tuh. Kita terus terang di masa pandemik ini, buat orang komunikasi, sejumlah definisi itu lahir ya, yang kita nggak pernah tahu. PSBB itu dulu apa, PSBB nggak tahu. Terus ada stay at home, di rumah aja. Terus ada kita harus lawan corona. Lalu kita ada, ya sekarang nih hidup berdampingan dengan corona. Terus ada lagi yang paling baru, yang terakhir ini adalah new normal. Itu pun juga banyak yang berargumentasi bukan new normal, yang benar new norm. Jadi norma-norma baru. Jadi kalau kita hidup di eranya namanya mungkin new normal, tapi melakukan protokol-protokol baru di dalam new normal namanya new norm. Norma-norma baru gitu. Ya ini memang bahasa selalu menarik ya, Teh Gina. Ini memang salah satu produknya komunikasi itu bahasa. Gitu Teh. Betul sekali. Betul-betul. Komunikasi adalah bahasa. Ketika tadi new normal, ada norma-norma, ada value-value. Nah, menurut seorang Kak Charles nih ya, dari pandangan komunikasi, public speaking, dan so on lah ya, maha guru aku gitu lah pokoknya. Nah, ini apa nih, value-value apa yang lahir yang rasanya tadi ada PSBB, stay at home. Ada value apa nih kalau kita ngeliat ke masyarakat gitu lah. Ya, pertama sih saya menangkapnya bahwa bangsa Indonesia, menurut saya bangsa yang kuat ya. Kita terbukti di dera masalah seperti ini saja, kita tuh juga bangsa yang kreatif. Kalau kita ngomong soal Jawa Barat, kita ngomong soal Bandung, aduh, Bandung itu kota kreatif. Saya yakin juga pasti Teh Gina nanti bisa cerita bagaimana teman-teman di Jawa Barat itu menyiasati seperti ini. Kita kalau dulu dari Jakarta tuh mau ngomong apa aja kreatif, kita harus ke Bandung. Karena kan dari zaman saya kuliah ya, kita tuh anak-anak Jakarta Teh, beli yang namanya sepatu injek tuh ya. Dulu harus ke Ciampelas loh. Terus beli jeans. Kenapa? Ciampelas. Terus Ciamplas. beli turtleneck t-shirt itu harus ke Ciampelas. Leher. Jadi t-shirt tuh kaosnya kecekek segini lah itu. Atas, kecekek. Itu dulu yang ngetopin penyanyi luar negeri namanya Tommy Page. Yes, Tommy Page. Penyanyi zaman kita tuh, wah dia mempopulerkan itu. Itu kalau dia mau minta royalti, itu berapa tuh ke toko-toko t-shirt di Bandung ya. Dulu ada yang ngetop banget, nama tokonya Sapu Lidi Teh. Ih, masih ada. Jadi loh. Masih ya. Terus Kecala di 59 kita beli semuanya nih, pokoknya kalau anak Jakarta ke Bandung. Jadi saya yakin juga di Bandung ini pasti ada kreativitas. Nah, yang lahir dari apa yang disebut dengan reveal, atau kita bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ini, menurut saya kata kuncinya yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas. Okay. Saya yakin nih, tadinya nggak ada nih semua di buku-buku, nggak ada nih di pengajaran, nggak ada di keluarga. Tiba-tiba kita dipukul sama bahan hancur, kita berantakan begini, kita bingung sebentar gitu ya, terus kita pada saling bertanya gitu kan, ada apa nih, semua orang ngunci dirinya di rumah. Nah, mulai ada peraturan. Kalau kita lihat sequence-nya, ini datang dengan berbagai sequence. Pertama, datanglah sequence kekagetan.
kekagetan virus itu datang, terus kita heboh sendiri, negara tetangga kita Singapura udah mulai duluan, terus kita kena duluan di Depok, terus akhirnya kita heboh sendiri, kita kalut, ya minggu-minggu pertama corona masuk itu kalut bangsa kita, stres, karena ini bencana yang sebetulnya ya ini kayak tsunami cuman nggak kelihatan kan gitu, kayak tsunami juga kayak sebuah tsunami tapi tsunami penyakit gitu ya. Terus akhirnya setelah kita stres, nah saya mulai melihat juga ada peristiwa di mana akhirnya kita mulai kita mulai mengurung diri di rumah, tetapi manusia itu terhubung dengan manusia lain. Akhirnya mulailah ada diskusi, mulailah ada saling kontak. Ini penyakit apa ya? Ini bagaimana caranya? Dan nggak ada peraturannya. Ada WHO, ada gugus tugas. Tapi kita lihat deh, itu yang hari ini turun di masyarakat, itu juga banyak loh kreativitas lahir itu. Karena kalau nunggu harus semuanya ke pemerintah pusat, bisa nggak jalan kehidupan. Akhirnya kan rapat-rapat virtual, saling telepon, saling WA, ada inovasi. Jadi kalau Tete lihat, banyak alat-alat untuk proteksi diri kita yang bukan harus petugas kesehatan kita yang di rumah, itu lahir dari kreativitas. Mulai kita lihat ada pengrajin di rumah beli kayak plastik face shield, Mika, pakai Mika. Itu sekarang keluar yang mahal-mahal ya, yang satunya 100 ribuan, itu yang udah kayak helm. Tapi sebelumnya itu keluar yang 20 ribuan. Itu ya akhirnya kita lihat di dalam setiap masalah dan di dalam setiap tekanan itu menurut saya kreativitas, inovasi itu keluarnya lebih hebat pada saat manusia mendapatkan kesulitan ketimbang manusia dalam keadaan biasa-biasa aja. Atau yang mungkin ada yang bilang the power of kepepet. The power of itu melahirkan kreativitas. Melahirkan kreativitas. Nah, ya sekarang saya rasa selama 4 bulan ini kita udah mengalami hal-hal yang seperti itu. Lalu juga kita mengalami sebuah hal baru, yaitu kebosanan. Kebosanan berada di rumah, kebosanan lain, ekonomi harus bergeliat. Nah, sekarang masuk lagi fase baru di mana yuk kita coba-coba buka. Nah, jadi fasenya itu udah yang dikunci tadi, yang dikatakanlah semi lockdown atau PSBB, mulai buka, mulai ada PSBB transisi, mulai boleh masuk ke kantor. Nah, tapi kita akan lihat nih, kalau dugaan saya kemarin setelah Lebaran kan mungkin ada angka yang naik. Kan Lebaran kan nggak bisa dihindari juga tuh, kemarin ada saudara-saudara kita yang mudik. Nah, itu dampaknya kemarin mungkin ada naik sedikit. Nah, kalau sekarang nanti Senin lah katakannya dibuka, ya kita ngukurnya 2 minggu setelah itu. Apakah 2 minggu setelah itu angkanya naik? Kalau sekarang saya lihat di beberapa, sesuai dengan penjelasannya Ketua Gugus Tugas atau juru bicara Gugus Tugas, itu dikatakan mulai menurun atau bahkan praktis nggak ada pasien baru. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa berjalan terus. Tapi yang lebih penting sekarang sebetulnya bagaimana dengan kita yang nggak sakit. Kan jumlahnya juga banyak, kan banyak juga kita yang masih sehat gitu. Nah, kalau kita masih sehat, ini seperti apa? Jangan nganggap enteng, tapi juga mungkin tidak perlu terlalu takut. Tapi saya setuju kita tetap harus berjaga-jaga, karena saya di dalam pemberitaan beberapa teman-teman kita yang kita juga berduka ya, warga negara Indonesia ada yang berpulang meninggalkan kita semua, itu ada yang teman kita kenal seperti atlet renang Indonesia Olimpiade Mas Lukman Niode, itu saya yakin betul memang badannya fit, kuat gitu. Dan cerita dari beberapa teks di WA mengatakan Mas Lukman itu sangat fit, sangat sehat. Tapi mungkin itu dia tadi, kalaupun kita fit dan sehat, kita perlu ada perlindungan diri gitu. Jadi saya berharap sih kita semua tidak perlu terlalu takut, tetapi juga jangan bahasa yang paling gampang, mungkin tidak terlalu takabur untuk menganggap bahwa wah ini badan saya sehat, saya 4 bulan nggak ada apa-apa,
maka saya keluar udah nggak usah pakai APD. Nah itu kan repot juga teh kalau kondisinya begitu, terlalu percaya diri banget gitu. Tapi tetap harus semangat. Yang saya lihat juga sekarang menarik adalah semangat kita. Semangat kita ya. Semangat sebagian besar masyarakat itu turun. Dan berikutnya yang tidak kalah penting di dalam kita pendidikan dan kehidupan, uncertainty itu nggak menyenangkan. Jadi level of uncertainty itu menurut saya masih tinggi. Masih kita semua nggak tahu. Kita masih nyoba-nyoba, yuk nyoba PSBB relaksasi, yuk coba kita buka gitu. Semuanya masih sifatnya trial and error. Jadi karena apa? Karena siapa yang bisa jamin? Sekarang saya tanya, emang Gubernur Jawa Barat sama Gubernur DKI bisa jamin gitu? Kang Ridwan, Kang Emil bisa jamin? Oh iya, nih kayaknya kita PSBB transisi yuk. Ini pasti nggak ada deh, nggak ada corona lagi sampai Desember. Nggak ada yang berani ngomong gitu. Yang nggak ada yang bisa jamin gitu loh. Nah, jadi di zaman jamin, tapi ya, jadi di uncertainty era seperti ini, maka saya beranaloginya seperti ini aja. Kalau saya pergi ke Bandung, saya naik kendaraan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan, saya naik mobil, bannya ada 4, maka saya siapkan ban cadangan di belakang. Saya nggak pernah, ya sampai sekarang, mudah-mudahan lah ya, memang nggak pernah ada masalah sama ban kendaraan kalau saya naik mobil ke Bandung. Tapi kan berjaga-jaga, kita nggak tahu, kita tetap ini aja, niat baik dan juga berjaga-jaga. Sekali lagi kita harus siap dengan ban cadangan. Artinya apa teh? Artinya menurut saya semua profesi yang kita sekarang sedang jalani ini perlu di backup dengan satu profesi tambahan, dengan satu cadangan kompetensi kita yang selama ini kita nggak pernah tahu bahwa kayaknya tuh di diri kita ada. Misalnya kita Teteh gitu, Teteh karyawan PT KAI, terus sekarang bisa ngajar. Nah berarti kan sebenarnya itu punya 2 hal. Satu sisi jadi karyawan PT KAI, satu lagi trainer. Nah tapi mungkin trainernya ini nggak pernah diasah karena kita mungkin saya tetap cuma jadi karyawan PT KAI aja, saya oke kok gitu, aman-aman aja. Tapi kalau trainingnya diasah lagi kan bisa juga menolong orang lain. Justru menurut saya di masa-masa seperti ini yang diperlukan adalah pelatihan. Betul. Jadi tadi juga yang di Power of Kepepet itu tadi pertama kita kaget, heboh gitu, kalau stres, tapi akhirnya yang keluar adalah kreativitas gitu ya, kalau kita mau reveal jalan keluarnya. Benar sih, karena manusia itu kan sosial, terhubung gitu kan, kita pengennya kontak, ada rapat-rapat virtual, dan ini Kak gitu, kalau tadi Kakak bilang ya tadi benar, memang enlightenment banget buat saya. Kalau mohon maaf banget kalau ada yang tersinggung, mohon maaf, dengan adanya pandemi COVID-19 saya akhirnya tadi berkreativitas, inovatif, kolaboratif seperti ini sekarang gitu, proaktif untuk gimana ya, ketika ada masalah, tantangan, jangan diem aja tapi cari cara. Ya ini gimana tadi kita pendidik, oke nih, pendidik itu ada secara kodrat, ada secara profesi. Saya dua-duanya nih, seorang ibu itu pendidik gitu kan, udah gitu saya juga trainer, jadi saya lebih kayak ke ada hikmahnya itu tadi, bikin semuanya pakai teknologi Kak, mau nggak mau gitu. Jadi bener-bener kalau dulu mungkin saya ngajar cuma di Palembang sehari atau ke Jakarta sehari, sekarang sehari bisa di banyak tempat ya karena ada ini. Yes, indeed gitu. Jadi benar tadi kreativitas tuh nggak bisa berdiam diri aja, dan bisa bikin team building Kak, yang biasanya lompat-lompat, kita pegangan tangan segala macam gitu-gitu, bisa lewat Zoom. Itu kan berarti kreativitas banget gitu, doing the new thing gitu, thinking the new thing. Itu diekspor yang kata Kakak, the power of kepepet. Dan tadi benar kata Kakak, kita tetap harus waspada guys, karena ini nggak kelihatan gitu. Jadi kemarin setelah kemarin terakhir banget saya pelatihan di Itali. Jadi benar-benar pas ada corona ini, COVID-19 gitu, benar-benar itu tuh ya saya langsung iya, jadi itu belum begitu lama. Jadi saya enggak, saya aman Kak, saya aman. Ya. Aman Kak. Jadi memang saya langsung mereka nanya juga Indonesia gimana, terus aku langsung tanya gimana di Italia. Jadi di Italia itu anak-anak mudanya awalnya ketika ada ya ini COVID-19 datang, iya mereka cuek banget katanya, yang kayak tetap ngopi-ngopi dia segala macam, karena mikirnya kayak udahlah biasa aja, ini kayak flu biasa atau segala macam. Mereka nggak tahu akhirnya yang ya tanpa disangka-sangka, we never know what the future bring, kata Kakak tadi, kita tetap harus waspada gitu. Itu tadi gitu, akhirnya Itali yang akhirnya terkena dampak yang luar biasa gitu. Itu Kak, betul sekali, waspada gitu. Jangan anggap enteng. Pagi tadi katanya pendidikan, sekarang yang reveal jalan keluar kreativitas. Nah itu Kak. Di jadi, komunikasi sendiri gimana Kak? Ada 4 tahap tuh nanti kalau di consumer mega shift di COVID-19. Yang pertama tuh ada pertama
stay at home lifestyle. Kita sudah mengalami ini 4 bulan lah kurang lebih gitu ya. Nah nanti dari yang tadinya kita sering melakukan kerjaan offline jadi online. Salah satunya pokoknya banyak sekali kegiatan ada di rumah. Nah itu yang juga menarik kalau menurut saya. Kita nganggap kayaknya mentang-mentang di rumah terus kita pasang aja semuanya. Nah ini lihat, ini juga udah menghasilkan sebuah masalah baru, tagihan listrik semua Betul. datang gitu. Ya kan itu masalah kita yang kita omongin fenomena. Komunikasi selalu berkaitan dengan fenomena. Pokoknya setiap ada fenomena ataupun keanehan, pasti nanti ada hubungannya juga tuh sama komunikasi. Nah, keanehan pertama ya itu tadi 20 jam berkegiatan di rumah, nggak tahu lagi pagi, nggak tahu lagi yang namanya malam, tahu-tahu udah ketemu lagi pagi gitu kan. Terus yang kedua ketemu sama orang yang sama terus dalam jangka waktu yang panjang. Jadi memang ternyata nggak dirancang juga kita untuk tinggal tuh berlama-lama di dalam rumah dengan orang yang kita kenal. Nah kita pikir nggak apa-apa, tapi Teteh mungkin juga dengar ya, udah banyak tuh konflik terjadi antara orang tua dengan anak, orang tua dengan orang tua, karena kelamaan, durasi ketemunya tuh terlalu lama. Ya kan? Iya, betul sekali. 4L, lo lagi gitu. Lo Pergi lagi, ke lo depan. lagi. Nah, itu juga. Nah, hal yang lain, tadi, penggunaan semua sumber daya fasilitas yang ada di rumah, selama ini mungkin dipakai hanya pagi sama malam, sekarang 12 jam nyala semua. Nah, itu udah mulai tuh tagihan listrik naik. Itu menurut saya udah terjadi kan di beberapa. Dari berikutnya nanti kita mulai ada kaitannya ke ketika kita berani keluar, kita mulai mengalami apa yang disebut dengan mega shift kedua, yaitu the century of self distancing atau contact free lifestyle. Lalu ada low trust society. Nah, kenapa? Karena kita berani keluar, tapi kita takut gitu. Jadi kita berani keluar karena kita punya kebutuhan untuk melawan kebosanan, tetapi begitu kita ketemu sama orang di luar, kita takut. Jadi kita lebih pasang kuda-kuda, karena apa? Kita hampir nggak percaya sama setiap orang. Low trust society. Nah, baru setelah itu kita masuk lagi ke mega shift yang ketiga, yaitu virtual lifestyle. Masuk ke virtual lifestyle. Baru terakhir nanti kita duga kita melakukan apa yang disebut dengan empathic society. Jadi kita mulai masuk di dalam lingkungan yang tingkat solidaritasnya tuh tinggi. Yang sebelumnya kita cuek tuh. Kita nggak pernah ngurusin orang yang sakit, kita nggak pernah ngurusin orang yang kesusahan. Ya, itu saya rasa 4 tahap itu yang kita harus lalui ya. Saya nggak bisa tahu lagi kira-kira nanti di depan sana ada apa ya. Nah, karena katanya vaksin itu juga baru ketemu mungkin sekitar 1,5 atau bahkan 2 tahun. Jadi gimana nih Teh? Berarti kita selama 2 tahun ini hidup di dalam ketidakpastian. Itu kataku. Ya. Obatnya belum ketemu Teh, maka itu disebut uncertainty era. Ya, sekarang kalau obatnya udah ketemu, ya udah kalau kena nggak apa-apa juga, itu kayak flu biasa, minum aja. Tapi kan sekarang masih menakutkan nih. Nah, jadi apa sih yang harus kita apa sih yang harus kita lengkapi diri kita menghadapi uncertainty era ini? Kalau kita berharap Tuhan memberikan kebaikan pada kita, itu mendoronglah itu WHO sama dokter-dokter yang jago di dunia, ketemulah itu si namanya vaksin. Apa yang ya, itu menurut saya kita juga menarik kalau teman-teman yang ikutin live IG ini juga bisa memberikan masukan dan pandangan Teh. Kan katanya Teh mau kasih bisa iya nih, ayo dong yang tetap bisa sampai akhir bertahan ya. Ini nanti akan ada free coaching. Ini kalau bayar lumayan loh harganya guys gitu ya. Insya Allah ini akan membantu hidup Anda juga, benar-benar membuka jawaban apa dalam hidup yang ingin dicari. Insya Allah dapat coaching 2 untuk 2 penanya nih, tanya-tanya makanya. Dan ini soal vaksin oke lah ya, Kak Charles mungkin nggak tahu, itu nanti kita dokter WHO yang benar-benar semua yang ahlinya. Nah soal komunikasi, nah ini dokternya gitu Kak Charles. Bener, ketika saya baca juga itu di Cina itu angka perceraian tinggi karena tadi jarang ketemu biasanya, akhirnya serumah dan ternyata baru disadari komunikasi nggak baik.
biasanya mungkin ketemu ya seminggu berapa kali, atau misalkan ketemu pun tiap hari, tapi nggak bener-bener 24 jam terus-terusan. Akhirnya tadi si komunikasi itu ya bener-bener gitu. Yang ternyata kalau namanya makhluk sosial, ternyata komunikasi, komunikasi, komunikasi. Nah, ngeliat fenomena seperti itu gimana Kak? Yang tadi anak sama ibu apa gitu. Jadi apa kesadaran apa lagi nih kita harus dalam komunikasi ini Kak? Kalau saya rasa sih gini, Teh ya, saya juga mengalami hal yang sama. Kita tuh punya ekspektasi yang kalau di komunikasi itu salah satu yang harus kita ukur adalah ekspektasi orang. Ekspektasi orang terhadap kita seperti apa. Jadi ada semacam harapan lah. Si Regina ini kalau ngajakin saya live Instagram, ekspektasinya apa sih? Oh, kalau diminta jam 7.30, ya jam 6.30, kita udah kontak-kontak. Nah, tadi kita kontak. Kalau si Bang Charles tuh, apa sih ekspektasinya? Oh, dia senang banget kalau materi live Instagramnya itu dipromosi, dibikinin konten kreatif. Regina sangat bisa membaca saya, dan saya sangat happy banget karena materi kreatifnya tuh banyak banget gitu loh, keren. Jadi ya itu ekspektasi saya. Nah, cuman kita lupa nih di dalam masa seperti ini yang terjadi yang konflik tadi itu, saya duga dan saya juga merasa gitu ya, baru merasa bahwa kayaknya kita nggak boleh deh naikin ekspektasi. Karena apa? Dengan kita ekspektasi yang sama aja seperti old normal gitu, kayaknya nggak nyampe. Nah, sekarang semua orang bahkan nggak turun, bahkan ada beberapa yang naik, ya berarti bentrok dong. Karena secara psikologis kita semua pasti tertekan. Kita tertekan. Nah, misalnya suami dan istrinya pengen suaminya gitu, misalnya tetap demanding, tetap dilayanin, tapi nggak punya pengurus rumah tangga. Sekarang kita nyari pengurus rumah tangga bukan yang nggak mampu bayar, juga sama orang yang kita nggak tahu, ya nggak? Sekarang ini susah. Aku sih yang paling susah. Ini pekerjaan pengurus rumah tangga itu susah. Karena apa? Ini penyalur pengurus rumah tangga. Nggak gampang, karena bukan orang nggak butuh. Orang takut. Orang takut nerima orang yang dari kampung, yang kita nggak tahu siapa ini orang, riwayatnya gimana. Waduh. Jadi akhirnya orang kalau disuruh milih, mending mana, capek di rumah tapi nggak pakai pengurus rumah tangga, atau nggak capek karena ada pengurus rumah tangganya tapi dak-dikduk, apakah nih orang nulerin aku apa enggak. Nah, aku sih mendingan milih yang pertama, nggak ada pengurus rumah tangga juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya, betul, nah, ekspektasinya itu ya, kalau menurut aku sih mendingan ekspektasinya diturunin. Ya susah gitu. Ekspektasinya. Oke. Lower your expectation. Lowering your expectation. Itu nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Itu karena hubungannya sama ego, karena need segala macam. Nah, itu tadi kita kebanyakan kecewa juga karena ekspektasi tinggi kan, gitu kan. Nah, mungkin juga harus bisa dibedakan antara ekspektasi dan harapan gitu kali ya, Kak Charles. Kan it is two different things gitu ya. Atau gimana menurut seorang Kak Charles nih? Oke, gimana Kak pandangannya? Kita tetap ekspektasi itu harapan, tapi mungkin kalau harapan itu kita bisa menyebut hope, harapan atau hope itu mungkin pada saat yang normal, tapi ekspektasi itu kan ya, kalau harapan itu sesuatu mimpi, sesuatu target yang mungkin nggak bisa ditawar, tapi itu bisa dicapai, memicu kita untuk bisa kerja lebih keras, kreatif untuk mencapai mimpi kita. Itu harapan. Tapi kalau ekspektasi itu masih bisa ditawar kan. Misalnya gini, harapannya pokoknya ada terus peningkatan karir, 2 tahun lagi dari sekarang aku harus lebih tinggi. Nah, itu kan harapan gitu loh. Tapi kalau ekspektasi, aku tuh hari ini pengen banget dianterin driver ke kantor, pengen banget. Cuman sekarang gimana nyari driver dengan kondisi begini? Nah, bisa ditawar nggak? Ya, bawa mobil sendiri misalnya. Nah, itu expectation is something that you still can negotiate. Expectation. Yes. Harapan in something that you should achieve in the future. Jadi itu sesuatu yang menurut saya harapan, kebutuhan dasar yang kita harus dapat dan raih. Mungkin nggak bisa ditawar, aku harus sekolah S3, dapat doktor, dapat S2, dapat S1, gajiku harus naik, itu harapan. Tapi kalau expectation, kalau expectation, aku pengen kalau di rumah pakai internet lancar-lancar aja, nggak ada istriku yang teriak, nggak ada anak yang teriak.
ya di hutan aja sana gitu loh, Hutan. gila kali. Jadi aja di kalau di kan ITB Bandung kan itu kan ada tempat buat lari ya, di situ aja. Kalau di rumah masih bisa ya, ya terima terima keadaan lah gitu loh. Ya, Ya pasti that's it. ada keluar masuk, ada istri, nggak bisa. Ya, betul. Itu sih. Ekspektasi, ya, bukan mulai terima, mulai ikhlaskan sesuatu yang tadi ego pribadi. Ya, soal bawa mobil, akhirnya ini terjadi sama saya, Kak. Kemarin-kemarin saya enggak, akhirnya mulai kemarin itu, pasti yang tahu kenal saya, akhirnya saya bawa mobil. Sampai ada dari teman-teman bilang gini, akhirnya Neng Gina bawa mobil lagi ya, akhirnya Teh Gina bawa mobil lagi. Itu terjadi sama sama saya, Kak. Jadi pas Kakak ngomong gitu, it's truly happen in my life. Karena nggak berani naik kendaraan umum kan, maksudnya Enggak. takut, nggak jaga kan. Enggak. Iya, betul sekali. Karena kemarin tuh saya bener-bener pakai yang online lah. Karena udah seharian ngajar, apalagi kayak 10 JP dari jam 8 sampai jam 5 udah ngomong segala macam, udah capek fisik. Akhirnya kan enak banget kita juga bantu tinggal langsung buka handphone gitu kan, langsung dan di jalan juga saya bisa coaching segala macam, komunikasi gitu kan. Saya senang banget ketemu banyak orang. Sekarang ya itu Nggak tadi bisa. Kak, no, I can't do that. Jadi ya akhirnya bawa lagi sendiri gitu. Dan macet-macetan lagi, bertemanlah, berdamai, berdampingan dengan kemacetan. Nah itu, akhirnya ke situ Ya. tadi. Gitu, mau nggak mau Kak. Jadi ayo semuanya expectation-nya kita, ya udah negosiasi, negosiasi. Kalau aku bilang sih, lower your Hmm. expectation deh. Lowering your Lower your expectation. expectation. Dan itu juga balik Ya. lagi tadi ke kedewasaan tadi ya, mature enough lah. Kita sekarang ternyata di pandemi COVID ini, yuk kita semakin banyak merenung gitu kan ya. Terus kayak tadi juga kemarin-kemarin tuh ketika ngomongin soal keagamaan, kalau di luar tuh kan kayak di Australia yang saya tahu ya, itu kan keagamaan tuh pakai ya online tuh udah dari zaman dulu gitu kan. Nah sekarang kalau kakak sendiri gimana tuh? Keagamaan sekarang apa memang dari dulu juga udah online? Tapi karena kan lebih banyak gitu kan? Kami sekarang kalau sama orang tua di rumah, kami kan di Jakarta, kalau hari Minggu ya, apalagi orang tua kan dua-duanya ayah dan ibu usianya sudah masuk di usia yang sangat senior gitu, sangat sepuh. Ya gimana, saya harus menjaga mereka untuk nggak berinteraksi dengan orang. Kalau pergi juga ke rumah ibadah hari Minggu, pasti ada pertemuan juga kan dengan orang-orang tua di sana. Dan mereka rentan. Jadi ya kami udah berapa ya Teh? Ya 4 bulan, 4 kali 4 hari Minggu lah, udah 16 kalian gitu nggak ke gereja. Ya, itu dia. Iya, Nah, kita harus cari cara juga ya, gitu kan? Ya. Oke. iya. Dan melihat Gimana? melihat melihat itu dan animo nih sekarang kan dibuka gitu kan, dibuka kembali dan sekarang juga mulai kayak tadi saya lihat juga udah mulai pada Jumatan gitu ya, dan memang itu dijaga karena kan ya karena tadi Kak Charles juga udah bilang bahwa ini bener-bener kita nggak tahu gitu loh, dan kita belum ada kan formula di dunia ini, siapa yang udah dapat formula terbaiknya untuk mengatasi ini, belum gitu kan. Jadi sekarang yang kita bisa lakukan menurut Kak Charles seperti apa, nanti saya juga akan sharing-sharing. Dan yang lain boleh ya berinteraksi. Gimana nih Kak? Kalau di apa yang kita bisa lakukan sekarang, menurut saya, rasa percaya bahwa di luar itu aman, terus terang belum bisa tinggi Teh. Nggak ada yang bisa menjamin dan bisa menjaga. Saya juga mengajar di kampus. Saya ngajar di kampus, kami awalnya itu ada dapat informasi bahwa kita mau coba untuk bisa bikin kelas offline itu mulai minggu depan. Saya ngajar tiap hari Rabu dan kelasnya itu disiasati satu kelas muridnya 30, tapi yang boleh hadir hanya sekitar seperenamnya. Jadi kurang lebih setiap kali kelas itu yang datang hanya 5 dan diputer. Lalu saya tanya sama kampus, jadi kalau yang datang cuma 5, terus saya datang sebagai dosen, yang 25 yang lainnya gimana? Oh, yang 25 lainnya di rumah, Pak. Oke, jadi saya ngajar di kelas ini hanya 5 orang ini aja ya. Saya ngajar hanya 5, yang 25 itu enggak. Terus gimana tuh asas keadilannya? Jadi nanti mereka kalau tanya gimana? Oh, baru dijelasin. Oh, kita ada kamera di kelas. Loh, oh jadi ada Semua kamera di kelas. sekalian lagi di rumah. 25 ini Sekalian lagi juga. di rumah semuanya. Nah, terus ya kita bilang, ya terus buat apa? Kalau di kelas datang juga, ya kita juga ya gitu melahirkan sebuah kebijakan di masa pandemik ini tidak mudah. Jadi itu kata kuncinya. Atas dasar rasa Kebijakan keadilan tidak mudah. Oke. kadang
sekolah ini kan atau lembaga pendidikan, institusi pendidikan adalah yang disebut-sebut sebagai lembaga terakhir yang dapat ikut kebijakan new normal, karena nggak boleh di awal, karena dia tingkat berkumpulnya orang dari awal sampai dengan akhir dia bersama-sama lama. Nah kalau ke mall kita bersepuluh kita bisa mencar-mencar, Regina bisa pergi kemana, pulang duluan. Nah, kalau sekolah nggak bisa. Itu bayangin tuh yang anak SD, anak TK, anak SMP sering ketemu, sering berinteraksi dekat, anak SMA juga masih sering. Saya rasa nggak bakal bisa. Jadi akhirnya kampus saya confirm di Jakarta, kita sampai Desember begini. Jadi sudah 7 kali pertemuan, sebelum dites saya sekarang juga akan online. Jadi mahasiswa saya kemarin sedih sih bilang, yes, mereka panggil dosen itu sir, madam and sir, ma'am and sir. Sir, so we will not meet you at this semester. Ya, saya hatinya melting lah, hatinya terenyuh lah dengar mahasiswa saya bilang, ya Pak, saya rindu banget nggak bisa betul-betul ketemu Bapak dalam 1 semester ini. Saya bilang ya, ini menyedihkan, tapi ya kita harus terima. Jadi mereka sama sekali mereka belajar public speaking sama saya hanya melalui online, 14 kali pertemuan. Dan saya mulai banyak memberikan rundown untuk pelatihan itu, yang awalnya 1 jam saya bicara, menjadi sekarang setengah jam pertama bicara, setengah jam berikutnya mereka yang bicara. Dan saya mau menyarankan kepada semua yang ikut live Instagram ini, kemampuan kita berkomunikasi itu justru di masa pandemik ini harus lebih tinggi daripada saat kita normal. Jadi ya membuat acara seperti ini, speak up, ikut acara-acara seperti ini, atau ikut di webinar dan lain sebagainya, harus proaktif. Karena kalau enggak kita akan hilang. Iya, gitu, akan hilang ya. Existing itu tetap harus ada. Jadi dia yang bilang bahwa diam itu emas, tapi itu berbicara saat ini tuh permata loh. Apalagi kita edukasi, ngasih informasi yang positif, motivasi orang bahwa ya tadi gitu kan. Karena manusia kan sosial. Kebayang aja kalau misalkan sendirian gitu ya Kak, di kosan, nggak ketemu siapa-siapa. Itu kan kita bisa berhalusinasi, bisa sampai stres, amit-amit misalkan motivasi untuk hidup pun bisa hilang gitu. Karena kan kebutuhan sosial itu ada gitu kan. Jadi bener-bener yang tadi tuh katanya tuh, setuju kemampuan komunikasi sangat diuji saat ini tuh kata Didi Yudi. Ya itu gitu. Jadi, nah ini sekarang kalau, iya, nah ini nih, boleh nih kita kayaknya ya kita bacain ya. Bang, Tegina nih dari Sunario, oke, bicara komunikasi, tips membangun koneksi yang baik, saling percaya, saling menjaga di era sekarang, serta meyakinkan harapan untuk tetap komit dalam memberi pengaruh terhadap sekitar. Tipsnya katanya, gimana nih? Ya. Yang pertama sebetulnya kalau bicara soal tips, kita harus nih orang lain bahwa kita bisa nggak deliver our promise. Jadi gini, orang yang kecewa di masa pandemik ini, dugaan saya karena dia tingkat stres levelnya udah tinggi, itu bisa double daripada kalau dia kecewa di masa normal. Sehingga pada saat kita mau menyampaikan semacam target, kalau boleh sih kita hitung betul ya, jangan kita hanya karena mau menyenangkan orang, kita bilang, iya sanggup besok. Padahal Anda nggak tahu, dengan Anda ikut bekerja online 1 hari itu, kurang lebih 18 jam sampai dengan jam 9. Ya itu tingkat kelelahannya cukup tinggi dan make sure gitu loh, kalau Anda bikin janji, jangan over promise, karena orang pasti tetap akan menagih dan mengejar untuk mendapatkan target-target mereka supaya key performance indicator mereka kalau di organisasi tetap baik. Dan sekarang itu memalukan sekali kalau kita nggak deliver our promise, yang lihat bukan hanya 1 orang gitu. Misalnya gini, yang paling gampang lah, Anda sekarang nggak gampang loh, orang punya jadwal Zoom meeting itu bisa sampai 7-8 1 hari. Dan sering tuker-tuker, yang mestinya Zoom meeting hari Selasa, terus ditaruhnya Rabu. Nah begitu Rabu datang ke Zoom meeting, nggak ada apa-apa. Karena ya, nah itu, dan semua orang tahu, ketika Anda nggak perform, nggak hadir di dalam sebuah forum, yang akan judge itu bukan hanya bos Anda, tapi itu udah sanksi sosial gitu loh. Nanti mulai tuh sanksi sosialnya lewat WA, kemana lo, kok nggak masuk, lo lupa ya, lo ketiduran ya, dan lain sebagainya. Jadi ya,
sanksi sosialnya lebih berat karena semua orang tahu kalau kita nggak achieve atau nggak perform atau nggak bisa menepati waktu untuk mengikuti webinar yang udah dijanjikan atau Zoom meeting yang dijanjikan oleh perusahaan misalnya. Semua satu organisasi. Kalau dulu kan enggak. Kalau sekarang kan semua daripada kosong, semua disuruh ikut. Yang nggak ada kegiatannya sama organisasi daripada bengong, ikut aja Zoom meeting rame gitu. Oke, deliver our promises, benar itu, benar banget. Karena tadi trust gitu, orang kalau udah nggak percaya gitu kan ke reputasi kita juga gitu kan. Dan ya paling penting karena gini juga ya, jadi keingetan nih, Kak, mumpung keingetan nih gitu ya, mungkin agak melompat sedikit, itu kan kita tuh ketemu, biasanya apalagi misalkan kalau kayak kakak saya gitu kan, ketemu orang tuh kita ngelihat gesturnya, kita ngelihat bener-bener gitu, apalagi kalau kita coaching one on one, saya bener-bener ngelihat semuanya gitu. Mungkin ketika sekarang kan Zoom meeting gitu ya, dengan kakak juga tadi kan yang mulai berbagi setengah jamnya berbicara, setengah jam mulai nanti pada anak-anak semuanya murid-murid untuk belajar. Nah itu gimana nih Kak, yang fenomena yang tadi gimana, karena kita kan nggak langsung ketemu nih, pastilah ada bedanya gitu. Mungkin akan ada ilmu-ilmu baru, mungkin membaca gestur melalui Zoom gitu ya, atau apa gitu. Ada fenomena yang kayak gini nih Kak, apa nih yang tiba-tiba tercetus gitu di benaknya Kak Charles? Ya, pertama kalau di soal komunikasi, eye contact. Jadi eye contact. Saya menyampaikan kepada semua murid saya, harus melatih eye contact, durasi untuk melihat sebuah objek kemampuan untuk melihat sebuah objek di kamera di depan kita dengan durasi yang lebih panjang daripada yang umum. Itu yang harus diperhatikan karena trust itu dibangun dari tatapan mata kita memperhatikan orang lain, sehingga kontak saya sekarang sama Teh Gina seperti ini, saya bisa bertahan 1 jam, itu trust level di dalam diri Teh Gina terhadap saya tuh sangat tinggi. Dan dampaknya kita tidak akan rasa sekarang, kita akan rasakan di masa yang mendatang. Saya sangat percaya kalau Teh Gina minta dibikinkan seminar, saya disampaikan Pak Charles, saya siap nih minggu depan hari Sabtu jam sekian, jam 7:30 udah on air. Sekarang saya trust sama Teh Gina tuh tinggi banget. Sangat tinggi. Awalnya saya berpikir udah kenal Teh Gina lama, tapi aduh minta YouTube, minta Instagram, bener nggak ya? Tapi begitu kita di satu kali pertemuan, Teh, saya biasanya kalau teman-teman saya bikin IG live tuh flyernya menarik-menarik. Wah, Teh Gina cuman kerja berapa jam tuh waktu itu, terus langsung kayak gini bukan Kak? Wah, 2 rapi lagi bikinnya, keren lagi. Itu naik kan? Terjadi trust levels itu perlu dipertahankan. Terus beberapa hari lagi kirim 8 flyer, wah banyak banget, terus ada videonya, terus setiap saya memberikan masukan, Teh Gina sangat kooperatif. Nah, itu kan bangunan-bangunan kepercayaan yang kita pelihara di luar. Tapi kalau kita lagi komunikasi seperti ini, eye contact itu yang paling penting. Karena kita memberikan rasa nyaman di hati orang lain. Walaupun mungkin nggak bisa ketemu, ya satu-satunya yang paling tinggi sekarang yang bisa menggantikan kontak fisik itu, menurut saya eye contact. Ya, eye luar contact biasa. Betul sekali. Itu ya, jadi memang ke trust level masukan. Jadi kalau diajak bicara sama orang lain, aduh saya nggak enak nih karena saya sungkan karena orangnya lebih tua gitu. Kan kita sekarang melihat ke kamera, mungkin ada juga yang sering lihat kiri, lihat kanan. Tapi yang paling penting tatapan matanya memang harus dibangun dengan orang lain. Melalui mata, trust itu bisa dibangun. Melalui eye contact, trust itu bisa dibangun. Eye contact, jadi, trust bisa dibangun. Luar biasa. Dibangun. Itu ya, dan tadi akhirnya tadi ada trust dan nyaman, level segala macam, pokoknya jadi bisa komunikasi lebih baik lagi. Nah, kalau misalkan kita lagi ya tadi ya, misalkan terus-terusan ketemu gitu ya. Kalau tadi kan kalau di Zoom ya berarti kan jarang ketemu. Nah, ini kalau untuk yang sering ketemu Kak, di rumah ya tiap tipsnya gimana nih untuk agar komunikasi tetap baik lagi gitu, karena pasti kan beda, eye contact pasti lah segala macam, tapi apa nih yang bisa, karena new normal ya, this is new normal. What should we do then? Tadi saya lower my expectation. Okay. I'm lowering to my partner. I'm lowering my expectation to my surroundings, to my parents. Yang kedua, sebisa mungkin saya lebih mandiri atau lebih independen dalam mengerjakan ketergantungan saya selama ini. Jadi misalnya gini, yang udah pasti dulu itu misalnya saya gengsi nyuci baju dan celana sendiri. Buat saya sih sekarang, kalaupun saya harus keluar dari dalam rumah,
ketahuan sama tetangga saya ngejemur, saya nggak malu gitu loh. Kalau dulu saya terus terang malu, karena wah dibilangin, wah nggak ada yang ngurusin rumah tangganya nih, nggak ada. Ya sekarang nggak, saya cuek aja, masa bodoh amat ya. Saya daripada saya juga daripada saya juga nggak aktif dan produktif gitu ya. Jadi saya sekarang ya pokoknya nggak ada pengurus rumah tangga, nyuci-nyuci sendiri, jemur-jemur sendiri, habis jemur itu kita ambil, dan yang terutama pasti ketahuan sama tetangga tuh buang sampah, karena tempat sampah kita di depan tuh masukinnya harus di pintu depan, jadi harus keluar dari rumah. Saya nggak pernah malu untuk buang sampah sendiri ke depan rumah saya. Kan yang dulu itu mungkin saya ngerasa, aduh ya, kan gue tuh pembicara publik gitu loh, masa gengsi di tetangga gue gitu loh, gue buang-buang sampah gitu. Kalau sekarang terus emang siapa yang mau kita suruh? Daripada itu di dapur juga jadi penyakit, ya kita buang gitu teh. Nggak ada malu-malunya, nggak ada lagi, nggak ada gengsi nggak laku di masa kayak gini teh. Tuh guys, gengsi nggak laku. Please deh, sekarang bener-bener turunin ego. Kak Charles aja bisa kayak gitu, luar biasa. Ayo para suami, sekarang kita, ya tadi, perbedaan-perbedaan, mungkin tadi komunikasi suami dan istri, memang kita itu suami istri pasti beda, gimana, tapi tadi perbedaan itu saling menyatukan gitu kan. Gimana kita saling tadi nurunin ego, gimana kita lebih dewasa lagi. Dan tadi gitu, ya doing the new thing, itu kan inovasi, bener gak Kak? Keren loh itu loh. Kalau saya luar biasa nih Kak, bener-bener sama Kakak. Nah itu tadi masukannya. Jadi dan terus nanti tadi ada di Zoom katanya gini. Ini banyak juga kalau di Zoom tadi kalau kita ikutan rapat terus nggak ngeliatin apa sih, nggak di-onin gitu. Berarti kan itu nggak menghargai ya. Itu jadi ayo sekarang semua kalau setiap ada interaktif Zoom itu tadi mata adalah jendela gitu ya. Jadi bener-bener itu teras segala macam gitu kan. Dan tidak menunjukkan wajah, misalnya kadang-kadang meletakkan foto karena mau ke belakang, karena mau sambil mengerjakan yang lain, itu sih oke-oke aja ya. Tapi menurut saya mereka melewatkan kesempatan untuk building their own brand personality. So by turning on your visual to the audience, it means that you are increasing your personal brand, existency. So kalau kita terus membuat kita off, kameranya off atau diganti foto, ya kita kayak makhluk hidup aja gitu loh. Kita kehilangan kesempatan untuk meningkatkan eksistensi kita di antara para peserta Zoom meeting ataupun webinar. Dan itu saya nggak sarankan gitu. Nah itu ya, tuh karena tadi banyak yang ini juga yang komentar. Nah itu tadi ternyata banyak juga yang masih sering pakai foto doang katanya. Berarti kan nggak ngehargain juga ya, kayak itu kan penghargaan terhadap orang lain. Ayolah gitu. Kita tahu Kak Charles saya juga sama, sehari webinar berapa, ketemu orang banyak. Tapi ya tadi tetap dipantengin karena saya tadi sama sih Kak. Jadi mikirnya ya ini menghargai orang, saya juga menghargai diri sendiri. Terus benar-benar yang fokus gitu, yang tadi gitu yang harus kita lakukan. Ya oke. Itu. Dan apalagi nih Kak, selama new normal nih sebelum ini, saya mau ada 2 pertanyaan nih, sebenarnya udah disiapin juga. New normal untuk Kak Charles itu seperti apa? Untuk Charles Bonar Sirait, new normal itu seperti apa? Saya merasa yang pasti di dalam new normal ini ada tuntutan dalam diri saya untuk lebih banyak memiliki teman. Karena saya merasa bahwa di dalam new normal ini saya banyak kehilangan kemampuan untuk melakukan produktivitas seperti ketika saya di zaman normal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi dengan siapa saja. Jadi kalau dulu teh terus terang kita yang kalau yang misalnya jadi pembicara gitu, yang di sana siapa ya, yang di sini siapa, kita kayak diajarin juga sebuah paham bahwa brand lo kan udah di atas nih, lo kan udah mobil Mercy nih, masa lo kolaborasi sih sama Bemo gitu, sama Kijang gitu. Tapi sekarang nggak ada istilah itu teh. Kalau menurut saya, kita semua manusia itu di matanya si Zoom, di matanya webinar, dia nggak tahu kita orang kaya, dia nggak tahu kita dia nggak tahu kita gembel, dia nggak tahu kita tukang sampah, dia nggak tahu kita pengurus rumah tangga. Pokoknya sepanjang kita punya link, kita punya username, kita punya password, mau harkat kita di dunia apa, si Zoom tuh nggak tahu, nggak bakal nanya, lo udah ambil dokter belum gitu kan? Nggak, dia Zoom nggak nanya gitu. Di Zoom semua orang dari mulai orang dari masyarakat
kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, semua ada, gitu loh. Ya kan? Orang Betul ada sekali. juga ada orang yang iseng, si bos, si pemilik rumah tangganya bilang ini, gue lagi nggak mau ikut Zoom nih. Dia ngomong sama pengurus rumah tangganya, lo aja deh didadanin, lo yang tampil katanya. Yang orang mikir tuh istrinya atau itu ibu rumah tangganya. Padahal tuh pengurus rumah tangganya didandanin doang. Tapi kalau Aduh. juga mirip kayak ibu udah kayak ibu rumah tangga gitu loh. Jadi ya Iya. semua orang itu menurut saya sih nggak ada deh batasan gitu loh. Menurut saya sih kita harus bisa kerja sama siapa aja, kolaborasi sama siapa aja, punya teman baru itu yang harus kita. Saya sama Teteh juga kenal udah lama, tapi kan baru kali ini kita collab. Yes, betul sekali. Kalau nggak ada pandemik mungkin nggak terjadi gitu. Walaupun ini sudah takdir ya gitu. Tapi kan tetap gitu. Kita juga tetap harus ikhtiar dan ini terjadi ya. This is truly happen gitu. Ya, Betul jadi sekali Kak. ketiga itu tadi Teh menemukan bakat-bakat kita yang lain yang kayaknya ada, tapi mungkin bukan maksimal. Jadi misalnya gini, misalnya saya sekarang dikenal sebagai sebagai dosen lah, sebagai pengajar. Tapi saya ternyata cari tahu ya dalam diri saya ternyata tuh juga a good konseptor. Jadi saya bikin rencana bisnis, terus saya bikin peluang bisnis baru, terus saya tawarin ke teman saya gitu loh. Belum tentu kejadian sih Teh, tapi minimal kan dia mulai mikir, oh si Charles bisa ya ternyata bikin, lu kenapa kita nggak bikin bisnis baru ini aja, ini gue punya bisnis plan-nya nih, mungkin masih tetap harus di fine tuning, dibetul-betulin gitu kan. Loh, terus teman gue bilang, Les, investorku apa bosku seneng, kayaknya ini mau dijadiin bisnis. Wah ya Tuhan, beneran lo, gue bilang gitu. Iya, waduh, ya senang banget lah gitu kan. Jadi uh, kita kita masing-masing di diri kita ini ada bakat-bakat nomor 2 dan nomor 3 yang mungkin bukan yang terbaik. Ya, misalnya kayak saya terbaiknya di bakat saya apa gitu. Pasti ada bakat nomor 2, bakat nomor 3 yang mungkin bukan terbaik dan mungkin selama ini nggak dikenal orang. Coba deh itu dinaikin gitu loh. Coba deh itu diperkenalkan juga ke orang. Gue bisa lo bikin ini gitu. Gue bisa lo bikin makanan dan minuman. Nah, itu kan akhirnya jadi, oh, si Tegina tuh ternyata selain di PT KAI dia trainer, tapi dia bisa juga ya bikin live Instagram. Oh, aku kepikir loh suatu saat kita bikin live Instagram tentang kereta api. Orang nggak pernah tahu gitu loh. Ya betul. Dan tadi bikin desain Kak. Kalau nggak kepepet, saya nggak akan bikin desain. Dan sekarang biasanya nyuruh-nyuruh. Mohon maaf gitu ya. Kan banyak bikin ini, bikin ini. Sekarang bener-bener semua bisa banyak flyer, bisa bikin poster. Itu ya Kakak, aku bikin sendiri. Itu kan karena pandemik ini Kak. Kalau nggak pandemik nggak akan bisa bikin juga. Tadi yuk, maksimalkan bakat-bakat lain. Ya, ternyata Ya, Kak Charles juga good konseptor. Dan ternyata tetap ikhtiar, peluang bisnis Tuhan tuh akan kasih selama kamu tetap ikhtiar. Pintu kolaborasi, ingat perbedaan itu tadi untuk saling melengkapi. Kak Charles di sini bagusnya, aku di sini bagusnya, makin kolaborasi makin banyak, makin tim. Together ya. everyone achieve more. Itu yang paling penting. Kak, ini ada yang nanya lagi nih. Ini asik nih kayaknya Tio Bakri. Cara memainkan eye contact agar tidak salah penempatan. Ya ketika sekarang kan new normal beda gitu pakai ini. Cara Ya. memainkan eye contact agar tidak salah penempatan. Mungkin kita harus perjelas ya, maksudnya salah penempatan itu lebih yang seperti apa, tapi maksud saya gini, kalau eye contact itu untuk, jadi gini, contoh yang paling gampang, melihat seseorang, respect, wibawa, memarahi atau tidak sopan itu beda. Maksudnya gini, Anda nggak usah ngajarin ke orang lain untuk menerima bahwa Anda tuh tatapan matanya nggak nakal. Dengan niat yang ada di otak Anda bahwa Anda nakal, itu akan ditangkap oleh orang lain bahwa Anda sedang flirting. Anda coba sedang menggoda itu dengan mata Anda. Jadi kalau ditanya itu gimana ya? Oh, itu dari dalam diri Anda. Kalau by design dari hati Anda dan pikiran Anda ingin menggoda orang lain, praktis dia tidak akan menganggap Anda respect. Nah, tapi kalau kita memandang orang lain karena jabatannya, karena prestasinya, karena memang kompetensinya, maka tatapan mata respect itu pasti akan keluar. Itu harus by design Anda rancang dari dalam diri gitu loh. Gua lagi mau menghargai orang ini. Gua lagi mau memuji orang ini, betapa orang ini luar biasa di umur sekian udah bisa mencapai prestasinya. Itu
harus dikeluarkan tanpa kita bicara, nah itu yang sulit. Saya menerangkannya dengan kata-kata juga harus mencari bahasa yang kalimat yang pas. Tapi itu akan sangat terbantu ketika hati Anda dari dalam akan bilang begini, I honor this person. Saya menghargai orang ini dengan kemudahannya, tetapi sudah sanggup membuat prestasi seperti ini. Nah itu tanpa dikatakan, disampaikan lewat mata, itu orang yang, kita makhluk sosial, sekali lagi, kita juga tahu dari tatapan mata orang lain, apakah kalau kita udah terlalu lama juga hidup di dunia ini, kita tahu nih mana orang yang walaupun smile tapi hatinya tuh sebetulnya nggak senang sama kita. Bisa dibaca. Betul. Itu, tulus atau tidak tulus. Itu pengetahuan yang Anda kalau cari di sekolah juga nggak ketemu, Anda carinya di sekolahnya di kehidupan. Jadi Anda bisa lihat di satu ruang meeting ada orang ngangguk-ngangguk, ketawa-ketawa, padahal itu dari belakang nusuk Anda pakai pisau misalnya, gitu ya. Backpack. Jadi kita tidak bisa memuaskan semua orang. Saya presentasi di depan banyak orang, 100 orang tepuk tangan gitu semua, nggak bisa, gitu loh. Tapi paling tidak saya mengungkapkan kebenaran. Nah, saya nggak akan terus berusaha untuk bilang semua orang, Anda semua yang dengerin saya udah belajar komunikasi nih lama, Anda harus setuju ya sama saya. Nggak mungkin saya ngomong gitu. Nggak mungkin. Saya tetap akan bilang, ya ini yang saya pelajari, ini yang saya ketahui. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menerima. Kalau ada yang Bapak Ibu juga punya pandangan yang lain, boleh nggak sharing sama saya? Boleh nggak Bapak Ibu sampaikan apa mungkin materi saya yang kurang? Nah dengan kayak begitu, dengan strategi seperti itu malah nggak ada yang nyerang. Gitu. Tapi kalau Anda bilang, Anda tahu nggak nih, saya nih udah belajar ini capek-capek, Anda udah pasti pendapat saya bener deh. Anda nggak usah ada yang tanya, nggak usah ada yang komentar, ikutin aja apa yang saya bilang, pasti Anda sukses. Nah itu orang apalagi anak milenial digituin pasti marah. Yes, itu tadi ya. Banyak pembelajarannya. Udah nggak kerasa nih Kak, kita udah mau sejam, bentar lagi pasti dimatiin sendiri sama IG. Nah itu ya, jadi tipsnya adalah kita tadi turunin ekspektasi, dan tadi Kakak bilang tadi turunin ego, kolaborasi, miliki banyak teman gitu kan. Jadi lebih makin mature, makin bijaksana, merenungi hidup ini, bahwa tadi terjadi ketika Tuhan sudah mengatakan ini terjadi sekarang gitu, ada COVID-19 ini semua. Saya juga mau tambahin untuk para pengusaha, memang biasanya kita bisa kerjakan sendiri. Sekarang ini akhirnya jadi kita mungkin dulu pernah bisa dapat bisnis meraih 10 juta. Sekarang udah pasti yakin banget ini nggak bakal bisa kita raih. 10 juta ini udah pasti nggak bakal kita bisa raih karena ada banyak tekanan persoalan. Terus yang kedua, mungkin turun ya jadi sekitar 8 juta. Ada yang lebih faktanya bukan menyedihkan, tapi kita harus bisa terima ya. Nah, katakanlah dari 10 turun ke 8. Nah, yang 8 ini kita pikirkan tadinya bisa kita dapat sendiri juga. Ternyata yang 8 itu hanya bisa kita dapat dengan kolaborasi. Misalnya 8 juta kita bagi 2, itu juga udah tinggal 4 juta. Jadi, udah hampir pasti di masa krisis dan uncertainty seperti ini, pendapatan menurun karena ada kesulitan untuk mencapai pendapatan ini karena ini bukan masa normal. Yang kedua, setelah turun pun itu masih harus dibagi. Karena tadi ada rumus the power of collaboration. Tidak bisa kita sendiri. Maka 8 juta kalau kita raih, itu paling tidak bisa dibagi 2, mungkin bisa dibagi 3, jatuhnya lebih kecil. Jadi terima. Nah, kalau tetap mau hebat, ya frekuensi kerjasamanya dibanyakin. Jadi kita dapat 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta dari kali 4 orang gitu loh. Gitu. Itu sih prinsip-prinsip logika saya yang saya bangun gitu ya. Terima, lalu kolaborasikan. Luar biasa loh itu as a good team, betul tadi, turunin egonya tadi gitu, bener-bener yang tidak mudah, kata Kak Charles juga. Ini udah mulai banyak lagi, ini kita udah mau udah mulai banyak nih. Teh yang dikasih Teteh baca ya, dong. Oke, Bang mau tanya nih dari Leonardo Sirait TV, ini siapanya Kakak nih. Oke. Sama-sama nih markanya harus dibacain. Bang, mau tanya, kalau kita sering malu saat ingin mengatakan pendapat, terus langsung gugup, itu gimana Bang katanya? Ya, ini menarik pertanyaan karena ini banyak sekali ditanyakan oleh semua orang ya. Kesempatan untuk membangun percaya diri itu dimulai dari pada saat kita berkomunikasi. Nggak gini, pokoknya kalau kita terus menganggap bahwa sesuatu yang salah, pendapat yang benar tuh nggak ada.
buat saya beranikan aja kita bertanya. Karena kalaupun salah ya, itu latihan untuk membangun kepercayaan diri. Tapi kalau tetap terus nganggap pertanyaan gue nih kayaknya rendah nih. Waduh, kayaknya kalau gue nanya begini, gue Oke, itu karena tadi sudah 1 jam ya, Bapak Ibu ya guys. Oke, nanti kita akan tunggu dulu lagi Kak Charles untuk bergabung lagi seru-serunya gitu ya, lagi banyak-banyaknya juga yang masuk. Oke, kita akan tunggu Kak Charles untuk masuk. Tadi lagi seru-serunya lagi berapi-api gitu. Gimana nih gitu kalau yang malu atau gugup gitu kan dalam berbicara. Oke, kita tunggu dulu. Tetap semangat dah, yang paling penting adalah new normal ini di komunikasi itu tadi kita lower expectation ya, jangan lupa nanti konflik-konflik psikologi karena resiko-resiko. Oke. Yeah. Oke Kak Charles, oke view Kak Charles. Oke, kita tunggu. Ya asik, lanjut, tenang dilanjut Suci Perwita. Nah itu lagi on fire ya udah. Ya tadi Instagram Zoom gak kenal kita Kak. Yang penting ini pada lagi on fire, tampaknya dimatiin aja sistem Kak mereka itu kan. mana nih si Charles Bonar yang mana nih? Ilmu doktor apa? Pokoknya kalau udah sejam mati aja. mati aja. Tapi itu sudah bergabung kembali kok. Bang Leonardo Sirait udah oke, udah tetap setia langsung balik lagi. Aku kesempatan kita untuk membangun kepercayaan diri itu dimulai justru dari hal-hal yang ya kadang-kadang kita sendiri lowering ourselves ya, maksudnya, ini pertanyaan kayaknya nggak penting nih, ini pertanyaan kayaknya bikin buat gue malu, ya terus harus nunggu gitu kita jadi orang pintar baru kita nanya, kayaknya ya ke laut aja kali kalau kayak gitu cara berpikirnya. Nah, kapan kita bisa kita mulai penetrasi ke pasar, kapan kita bisa mulai dikenal sama publik. Saya sih dulu juga waktu ngerasa bahwa, ini pertanyaan saya bodoh nih ya gitu. Misalnya pernah nanya, saya dulu waktu pas kuliah tuh takut gitu ya, karena itu kan diskusi diliatin sama resimen mahasiswa. Waktu saya pertama kali masuk ke kuliah, ada masa penyesuaian dan perkenalan, semua masih dicampur antara saya mahasiswa fakultas ekonomi, tapi kita nyampur semua, nggak dicampur lah, nggak ada mahasiswa fakultas A tertentu, pokoknya dicampur karena kita baru masuk, kita namanya orientasi. Terus ditanya, ada yang mau nanya apa enggak? Terus saya waktu itu udah nanya, pengen nanya, tapi takut, tapi saya lihat ada kayak tentara gitu kan, resimen mahasiswa, tapi ya saya pikir saya berani aja lah, saya tulis gitu loh. Saya tanya, ya silakan, mau tanya apa? Boleh tahu nggak ya, kalau kampus tuh ngelihatnya gimana kalau presiden itu memerintah tuh ada masa jabatannya ada batasannya nggak gitu loh. Kan di zaman saya waktu kuliah tuh ngeri-ngeri sedap juga. Kalau nanya kayak gitu kan diliatin gitu kan, atau ini kelihatannya arti apa gitu ya, pemberontak atau kayak gimana. Tapi ya saya cuek aja nanya, ya menurut Anda harus ada batasannya nggak? Jadi presiden itu memang harus dibatasi nggak? Nah, itu kan menurut saya sih bukan pertanyaan yang bodoh, tapi pertanyaan yang ngeri juga, karena kan waktu itu kan kita bicara ngeritik pemerintah kan, antara kritis sama ngeritik itu kan beda-beda tipis lah. Tapi akhirnya ya saya tanya aja. Tanya gitu aja. Jadi pokoknya berani aja dulu. Ingat, practice makes perfect. Kalau udah biasa, nanti juga lama-lama enak. Jadi tadi untuk first step tadi mungkin kayak gugup segala macam. Akhirnya tadi tetap berarti ya harus bener banget ya, udah oke, berarti udah sepakat, luar biasa. Nah Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau bertanya lagi, karena akan ada juga kan 2 free coaching untuk Anda yang bertanya gitu ya. Oke nih Kak, tadi ada satu yang aku mau omongin ke Kakak kan, nah tapi belum diomongin. Jadi kenapa sih ngajak Kak Charles untuk kolaborasi gitu ya? Ya jelas lah kalau public speaking oke lah ya, dewanya komunikasi aku kayak gini-gini. Karena waktu di protokoler gitu kan, waktu sekper urusannya pasti langsung gitu ke Kak Charles gitu kan. Kak Charles, Tanawan, luar biasa gitu kan. Tapi sebetulnya ini baru pertama kali Kak Charles juga tahu dari saya, karena tidak saya kasih tahu juga. Kenapa saya benar-benar kejar terus gitu. Ini Kak Charles Bonar Sirait harus dapat. Jadi pertama kali banget kita ketemu, pengen banget ngasih tahu hal ini banget gitu. Tapi saya bilang gini, enggak, one day gitu, I will tell gitu ya, to him, to you of course gitu.
Tapi nanti di saat kita ada kolaborasi atau seperti apa, dan ya ini this is the time gitu, ketika pandemi akhirnya kolaborasi tadi gitu kan ya. Jadi salah satu royalti buku Kak Charles yang tadi saya sudah sebutkan di awal ketika Kak Charles bergabung, itu adalah royaltinya disumbangkan ke Yayasan Thalassemia. Jadi anak saya itu Handara itu thalassemia Kak, gitu. Jadi setiap 3 minggu sekali, nanti minggu depan juga jadwalnya untuk transfusi darah. Jadi itu yang bikin yang terenyuh gitu. Akhirnya ini pokoknya nih gue harus dapetin deh gitu, harus ada kesempatan yang kayak Insya Allah, alhamdulillah, dan ini kayak dream come true gitu. Yang pokoknya ketika nanti ada kolaborasi, saya akan katakan sama Kak Charles gitu bahwa baik untuk jadi orang penting, tapi lebih penting untuk jadi orang baik, dan tidak cukup jadi orang yang baik, jadilah orang yang benar. Tadi yang peduli, yang empati, gitu Kak. Thank you so much Kak. Itu sih Kak. Mudah saya tetap kuat terus untuk bina Andara ya. Handara. Saya tahu adik-adik saya juga yang di Jakarta waktu itu ada kerjasama sama RSCM dengan Yayasan Thalassemia Indonesia. Memang ya itu perjuangan yang tidak mudah karena jadi harus minimal sebulan sekali atau sebulan 2 kali kan istilahnya untuk transfusi. Dan ada ada juga zat-zat yang jadi hilang gitu di tubuh, jadi warna kulitnya juga makin menghitam gitu. Ya kita harus bersyukur, kita sebagai orang yang normal jauh banyak bersyukur deh, karena menurut saya memang di satu sisi itu ego penting, ekspektasi penting, tapi memang pada saatnya memang kita harus menurunkan ya, kita sebagai manusia itu memang harus menurunkan, kalau enggak kita nggak balance gitu hidup kita. Ya saya bisa bilang begini karena juga udah cukup banyak punya ekspektasi yang terlalu tinggi dan juga nggak semuanya nyampe Tegina. Jadi ya saya bisa berterima kasih terhadap apa yang saya sudah terima hari ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Ya itu yang kalau saya terus melihat look up terus ke atas, ya saya nggak akan pernah bisa melihat saya udah setinggi apa. Jadi sesekali itu kita perlu melihat ke bawah supaya kita tahu kita udah setinggi apa. Kalau kita terus melihat ke atas ya kita memang nggak ngerasa kita pernah mencapai sesuatu, atau kita nggak pernah merasa terus tinggi ya. Menurut saya ya itu tadi, saya harus sesekali berhenti ngelihat ke bawah, udah setinggi ini, oh bersyukur sama Tuhan, udah banyak yang diberikan oleh Tuhan pada saya, pada keluarga. Walaupun juga mungkin banyak juga yang memang yang kita targetkan belum kita raih, tapi saya yakin deh pasti manusia itu adalah makhluk hidup yang paling fleksibel, paling bisa menyesuaikan diri. Maka ketika ada sebuah perubahan yang datang kencang banget menghantam kita, maka kemampuan kita untuk merubah diri atau yang disebut dengan adaptif atau bisa menyesuaikan diri gitu. Kita ini kan dipaksa sekarang untuk bisa menerima kenyataan yang nggak enak buat kita. Dipaksa menerima harus lebih punya ikhtiar. Kita dipaksa untuk bisa menurunkan target-target kita, mimpi-mimpi kita. Kita dipaksa untuk bisa mengerjakan pekerjaan orang lain yang mestinya kita terima karena kita dibantu, tapi jadi nggak ada yang bantu kita sekarang. Jadi ini benar-benar nih, kalau kita bisa keluar dari ujian ini, kita orang-orang hebat semua nih. Masya Allah, aku merinding bener bersyukur. Memang rumput tetangga selalu lebih hijau guys, Bapak Ibu, tapi tetap tadi kita mensyukuri. Tadi juga tadi yang turunin ego itu PR besar, tapi ya itu tadi kita harus lakukan gitu. Nah ini ada nih dari Ibu Neneng Agusti katanya, atau Mbak Neneng, merendahkan diri untuk meningkatkan mutu, apakah satu hal yang sah-sah saja? Gini, yang pertama sih menurut saya kalau soal mutu dan kualitas, itu saya percaya hukum alam juga berjalan. Saya ngerasa bahwa gini, kalau saya mau naikin kualitas mutu ya, artinya kayak marketing pun PR, sebagainya. Kami kan ada di industri PR. Ada yang pernah bilang, apakah hal-hal baik yang tangan kiri lakukan itu tangan kanan harus tahu? Ya, kita tahu ada. Kami ini kayak Gina juga kan pernah di PR. Memang ada yang memang bisa disetting. Memang ada yang bisa direncanakan supaya kita berbuat baik, lalu
tangan kiri kita berbuat baik, tangan kanan kita itu tahu itu ada gitu. Tapi saya juga percaya ada kekuatan alam semesta yang tahu bahwa walaupun Bapak Ibu misalnya berlian ya, tapi hari ini masih dianggap katakanlah emas bukan, perak bukan, malah kadang-kadang kita dulu dianggap siapa sih gitu, siapa sih kita. Tapi yang namanya berlian itu tetap akan berlian. Kalau ditaruh di tempat sampah pun akan berlian. Saya tahu ya, dan kita semua berlian ciptaan Tuhan. Kita diamond di mata Tuhan. Jadi ya kalau hari ini belum ada orang yang memperlakukan diamond sebuah permata ataupun berlian, nggak harus terus-menerus berteriak bahwa dirinya berlian. Orang lain, dunia akan juga lihat one day ketika Bapak Ibu memang sudah pantas ada di situ. Sudah ya, saya juga pantas di situ akan diamond. Diamond ya tetap diamond dimanapun berada. Yes. Saya juga nggak akan pernah paksa-paksa diri saya untuk bilang ke orang lain, ayo dong bilangin gue dong bahwa gue tuh diamond yang bagus. Aku susah bilang kayak gitu. Mana mungkin testimoni datang dari orang yang kita paksa-paksa gitu loh. Nggak mungkin, biar orang lain aja. Kalau ya saya tentu senang kalau mutu saya bisa naik, tapi saya nggak mungkin bilang ke orang lain kalau saya itu baik. Nggak mungkin. Ya, betul sekali. Itu orang yang akan merasakannya gitu, orang akan merasakannya. Dan tadi benar banget, semua percayalah Tuhan menciptakan kita, Allah menciptakan kita ke dunia untuk suatu alasan tertentu, dan Anda semua spesial, unik, istimewa. Corona mata beda-beda, sidik jari beda-beda, dan perbedaan untuk saling melengkapi. Tadi makanya cari, explore lagi tadi. Kita punya banyak bakat-bakat mungkin tadi yang masih terpendam gitu, yang harus benar-benar ya kita cari gitu. Dan yang tadi setelah nurunin ego, lower expectation, bersyukur. Gitu. Dan tadi ya ikhlaskan yang sudah terjadi tadi, terima gitu. Tadi Kak Charles jemur sendiri, buang sampah, it's okay gitu. Ini new normal, harus dilakukan gitu. Ya kan Kak? Oke. Ya ada yang nanya lagi Kak. Ada yang nanya lagi. Dari Pak Didi Yudi, ini dari tadi sudah bergabung juga sama kita. Izin tanya dong, bagaimana untuk explore agar saat Zoom masing-masing personil bisa talk aktif? Bagusnya. Gimana nih? Membuat brand kita terlihat di Zoom itu ketika kita tahu ada batasan bahwa tidak setiap orang bisa ngomong, maka kita jangan terbentur hanya kita melihat bahwa yang namanya komunikatif itu harus talkative, karena tidak mungkin Zoom atau moderator ataupun host sebuah Zoom itu membuka semua kanal mikrofon kita atau fitur mikrofon kita. Yang terjadi bisa rame dan berantakan tuh feedback segala noise. Tapi jangan salah, di Zoom meeting yang sangat populer sekarang, itu kolom chat disediakan buat kita bisa eksis. Bahkan bisa eksis lebih banyak kalau kita tahu caranya. Saya kalau punya 5-6 pertanyaan, dan saya tahu banget moderatornya mungkin belum, saya tetap nulis tuh. Saya tetap nulis terus. Jadi eksistensi saya jauh lebih bisa banyak ketika saya bisa nulis di kolom chat sebanyak-banyaknya. Dan jangan dihabisin di satu kali chat. Itu kan chatnya nggak dibatasin tuh, boleh enter, ketik lagi enter, ketik lagi enter. Jadi walaupun mungkin kita nggak nanya, tapi kalau kolom chat itu kita yang kuasain, misalnya di situ ada yang chat 20, tapi kita chat 50, kita main gitu. Iya, itu yang saya lakukan. Luar biasa. Nah itu bisa dicoba ya. Ya betul, eksistensi. Pokoknya tetap ya, tadi balik lagi ke Kak Charles bilang bener gitu. Zoom tuh nggak tahu gitu kita siapa. Tadi kita Instagram lagi pas on fire, dimatiin aja, orang udah 1 jam gitu kan. Ya itu tadi. Dan tetap pokoknya mencoba dan tetap harus semangat. Nah ini cara semangat ketika new normal ini Kak, yang Kakak terus tadi cari cara, kolaborasi, malah tadi semakin berpikir kita harus lebih banyak bersyukur, mengikhlaskan gitu. Nah gimana nih Kak, biar seperti Kakak sebelum kita tutup. Kan tadi di awal Teh Gina juga udah sebutkan apa bedanya ekspektasi dan harapan. Yes. Ekspektasi adalah satu kondisi di mana kita bisa bernegosiasi dan bisa tawar-menawar. Kita bisa ditawar. Boleh ekspektasi itu kita saling tawar-menawar, karena harganya di situ tidak bisa mati, dan kita sudah buktikan bahwa dengan corona seperti ini, semua yang dulu orang arogansinya nggak bisa ditawar, lihat hari ini, semua harga, ya udah deh, daripada nggak laku, ambil deh sekalian 10 juta, ditawar 3, daripada barang saya nggak laku, ambil deh 3-3-nya. Tuh, lihat.
Hari ini semua hotel menurunkan harga sewa kamarnya. Yang awalnya itu kalau di Bali, Bapak Ibu tahu semuanya bisa 1 juta, 1,5. Sekarang 1 juta itu 7 hari di Bali. 7 hari di Bali. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya 6 lah gitu ya. Itu bukan murah, ya gimana nggak murah, udah murah banget gitu loh. Tapi nanti kalau ini kembali lagi ke masa normal ya pasti mereka bisa 1 juta untuk 1 malam. Nah itu tadi ya ekspektasi masih bisa. Tapi ada yang nggak bisa diganggu yaitu harapan. Ya, Ada yang nggak bisa tetap. harapan. Jadi kalau harapan kita 2 tahun lagi kita harus punya mobil baru, kita harus bisa sekolahkan anak kita lebih tinggi lagi. Itu harapan. Harapan nggak bisa ditawar, harapan harus direbut, harapan harus diraih. Gimana caranya? Ya melalui sebanyak-banyaknya kita bernegosiasi dengan orang lain, dengan ekspektasi kita turunin, mudah-mudahan sales kita naik, penjualan kita naik. Tapi harapan jangan pernah turun. Harapan untuk bisa memuliakan Tuhan juga jangan pernah turun. Harapan untuk bisa naik ke tanah suci, untuk melaksanakan rukun agama, ibadah suci agama, memuliakan nama Tuhan, nggak harus nunggu COVID selesai. Kalau memang nanti COVID-nya udah dibuka dan boleh pergi ke sana, ya udah terlalu baik lah Tuhan itu sama kita. Masa kita harus nunggu dulu? Nanti Tuhannya begitu nanti COVID-nya udah benar-benar selesai, udah oke, nah saya baru deh nunggu. Ya, kalau ya, saya bilang semesta Tuhan pasti akan membalas kebaikan-kebaikan kita di dunia ini. Saya yakin betul. Jadi harapan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada pencipta kita nggak boleh turun. Target kita misalnya teman-teman saya yang Muslim untuk untuk umroh dan naik haji nggak boleh turun. Hanya itu bukan ekspektasi, itu nggak boleh ditawar. Saya juga yang dari non Muslim untuk bisa pergi ke tanah perjanjian, kemana saya bisa pergi untuk mendekatkan diri kepada pencipta saya, itu nggak pernah akan hilang. Yes, betul sekali. Betul sekali. Dan balikin lagi, ya tadi keingetan lagi bener ketika pandemik ini datang, saya cuma mikirnya gini loh Kak, ini bekal saya untuk nanti mati, ketemu Tuhan, gitu, ketemu Allah, udah cukup belum sih? Gitu. Jadi ketika saya bener-bener, ini luar biasa, bener-bener merenung saya dalam hati, yang kayak, Gina kamu Gina lo udah ngapain aja di dunia? Gitu, Allah udah sangat baik, kamu sudah dikasih waktu, masih hidup sampai sekarang, dikasih nafas modalnya, ayo gitu sekarang, apa yang bisa kamu perbuat? Ingat, yang namanya melayani Tuhan, ingat, service is giving, giving is sharing, sharing is caring, guys, gitu. Jadi service to God, ada ingat Nabi Musa apa ketika melayani umat. Nah ini kita berdua ini kita luruskan niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, sama gimana agar Tuhan bener-bener, ya kita tadi kata kakak juga, niat by design, niat kita gitu. Tuhan tahu niat kita gimana. Jadi ya tadi gitu, kita lurusin niat. Ini sekarang saya juga undang kakak kolaborasi. Ya ini gitu, biar semua pada tahu nih gimana sih pandangan-pandangan Kak Charles gitu, pandangan saya, gimana kita tetap ya harus tadi semangat, tetap berharap, tetap semakin dekat sama Tuhan gitu, benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kayak ayo gitu, karena apa? Karena hidup di dunia akhirnya ke situ lagi Kak. Penyadaran saya adalah hidup di dunia itu sebentar gitu. Sekarang oke, bekal apa nih yang bisa untuk ya tadi kemaslahatan umat, apa yang bisa kamu kasih untuk umat, karena melayani Tuhan ya melayani umat gitu sih. Ya, jadi kalau semangat itu gimana caranya? Semangat itu salah satunya tetap bisa ada ketika ada yang drive, ada yang driven, ada self driven, dan itu diletakkan di depan. Itu biasanya harapan. Jadi kalau misalnya Kak Gina misalnya gampang aja kalau bertanya. Jadi kalau orang yang nggak punya harapan gimana? Hampir pasti nggak punya semangat. Yes. Jadi memang kita punya harapan. Apa sih harapan Teh Gina? Recover dari COVID ini, mau naik umroh sama keluarga, mau naik haji, mau bawa anak ikut bisa umroh, itu harapan. Nah jadi setting harapan itu berhenti nggak pada saat COVID? Nggak boleh berhenti dong. Nggak boleh dong, kita tetap harus, oke, gue pokoknya harus umroh 2 tahun dari sekarang, gue umroh, gue naik haji, gue pergi ke Tanah Suci, ke Yerusalem, gue mau berangkatin orang tua gue umroh, gue mau berangkatin orang tua gue naik haji. Itu mah pernah boleh, itu jangan ditawar tuh. Oke. Nah ini Kak ada bagus banget ini dan bisa disebut pertanyaan pamungkas lah terakhir di ujung gitu ya. Ini dari Justi Tia Pujiarti ya. Apa harapan Pak Charles setelah pandemik ini? Apakah ada harapan yang tertunda? Silakan Kak, ini keren banget ya.
Apa harapan Ya, Kak Charles setelah pandemi ini? Apakah saya ada sih, harapan yang tertunda? saya sebetulnya tuh ada harapan sejak lama saya ingin buat platform digital public speaking di mana orang nggak harus datang ke Jakarta untuk belajar public speaking dan bisa menurunkan biaya untuk belajar public speaking. Itu dari dulu saya pusing untuk bisa badan saya tahu kaki saya hanya dua, badan saya hanya satu, saya nggak bisa berada di banyak tempat. Lalu saya terus-menerus ngomong gitu sama teman-teman baik saya yang mungkin pengusaha. Terus saya juga terus berdoa gitu gimana ya caranya bisa kelas public speaking itu bisa lebih murah, bisa lebih murah. Terus bukan hanya saya ngajar, jadi kayak Gina nanti bisa bikin walaupun tetap di Bandung, bikin materinya pakai video. Ya pilih mau ikut kelas saya boleh, ikut kelas Teh Gina juga boleh. Jadi itu bisa ada di digital gitu. Nah cuma mungkin merumuskannya tuh susah banget dan harus cari contoh referensi di luar negeri. Ada satu portal di luar negeri yang bagus, saya tunjukkan kepada teman-teman IT yang dekat dengan saya, yang bikin website saya tanya kalau bikin seperti ini bisa nggak, bisa bisa nggak kita menolong banyak orang untuk bisa lebih harganya lebih murah. Terus dia hitung-hitung, dia bilang bisa, tapi saya memerlukan partner, memerlukan mitra kerja. Nah akhirnya dalam masa pandemik ini saya terus ketemu dengan teman baik saya, teman saya dari kecil. Ya mungkin itu juga jalannya Tuhan. Saya bilang, kayaknya di usia seperti sekarang, saya nggak mungkin lagi nih coba-coba untuk sesuatu hal yang baru. Saya pasti tetap akan menekuni bidang yang lama. Tapi kalau nggak berkolaborasi, rasanya saya juga susah. Mungkin nggak kita bisa kolaborasi? Ya, saya udah berkenalan, itu tetangga di depan rumah saya. Kami tumbuh dan besar dari kecil sama-sama, orang tua kami kenal. Jadi ini tetangga saya, dia udah kerja di perusahaan itu 10 tahun. Terus ya saya syukur aja, puji Tuhan gitu. Kemarin dia bilang, Bang Charles boleh datang ke kantor nggak? Bos saya mau ngomong. Ya mau tentang apa yang kita omongin terus kayaknya ya kita kalau nggak bentuk perusahaan baru, perusahaannya Kak Charles akan diakuisisi. Saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan emang doanya apa Tuhan dengar gitu loh. Jadi kayak kita mungkin kalau berdoa tuh memang kita ya kayak nangis sekeras-kerasnya aja, jangan pernah berhenti. Nah itu yang seperti saya juga soal belajar public speaking ya, belajar terus gitu, minta aja terus sama Tuhan sampai dikasih, karena nggak pernah bayar minta sama Tuhan, jadi doa di dalam setiap doa itu ada permintaan, ada harapan. Udah pasti saya yakin yang ini mau ilmu marketing kayak mau ilmu manajemen kayak ini semuanya di bawah ciptaan Tuhan. Jadi berserah kepada Tuhan itu menurut saya yang paling top banget. Mimpi-mimpi Anda akan dijawab ketika Anda menyerahkan seluruh kehidupan Anda tuh, Tuhan, gue tuh nggak ada apa-apanya di dunia nih. Gue yang ngatur semua rencana ini, rancangan ini Tuhan, bukan gue gitu loh. Bukan rancangan gue untuk bisa yang jadi kenyataan. Ikutin aja maunya Tuhan tuh apa. Nanti ketemuin juga kejutan-kejutan yang nggak pernah kita tahu gitu kan. Lo kok tiba-tiba dapat ini, kok tiba-tiba dapat ini. Itu saya percaya pasti salah satu doa kita yang setahun 2 tahun yang lalu udah lagi dijawab. Masya Allah, alhamdulillah, betul sekali ya. Pokoknya terus berdoa, berserah diri gitu. Karena ya tadi kita bikin outcomes yang smart, spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound. Tapi resultnya yang paling tahu, yang terbaik untuk hidup kita, yang Maha Pencipta. Itu. Iya, ini ada yang lihat dari ini, namanya Rama Rizana, nitip jejak salam hangat dari Dahran, Arab Saudi. Arab Saudi. Halo Rama, Arab Saudi. Di sana jam berapa tuh? Terima kasih. Ada teman-temanku juga nih pada ikut. Shirley, aduh banyak banget gitu. Thank you nih. Ini ada lagi pertanyaan, kita jawab aja ya Kak ya. Kak, katanya izin minta pendapat dong dari Nur Hidayah 545. Kak, izin minta pendapat dong bagaimana? Oh ini ya. temanku juga. Oke. Mbak Yaya. Bagaimana ketika harapan yang ingin dicapai, namun saat kondisi seperti ini apabila fight untuk harapan itu dilakukan akan beresiko tergolong besar. Gimana menurut Kakak? Ini asik nih pertanyaannya. Jadi kemarin ada anak muda nanya sama saya, Bang Charles, saya mau resign.
Terus saya tanya, gini, gue nggak pernah ngelarang lo resign, tapi gini, alasan lo resign kenapa? Menurut aku sih nggak tepat banget. Dia bilang begini, gue nggak bisa nih kerja dari rumah kayak gini melulu, kayak magabu, makan gaji buta. Aku bilang, ini lo bener memang karena makan gaji buta, lo nggak kerja digaji, atau lo karena malah lo nggak tahan dimarah-marahin bos lo, karena lo nggak perform, gitu loh. Aku maksudnya bilang begini, kamu tuh kan udah punya anak, pendapatan sekarang yang ada itu kan itu yang pasti gitu ya, sangat pasti dan bisa membiayai kita. Nggak gampang loh nyari pekerjaan di zaman pandemik seperti ini. Lo mau resign, ya, lo yakin gitu lo mau resign. Jadi akhirnya setelah itu ya korek ternyata benar, bukan karena makan gaji buta, tapi karena mungkin tidak siap menghadapi tekanan yang datangnya 2 kali lebih keras daripada ketika masih di zaman offline. Kalau di offline kan bos marah di kantor, ya udahlah bisa diselesaikan ketemu bos. Sekarang kan nggak ketemu sama bosnya gitu loh. Jadi potensi orang berantem tuh di masa pandemik itu lebih tinggi daripada masa offline loh. Oh tinggi, tinggi banget. Potensi konflik, potensi miskomunikasi ini jauh lebih besar. Nah jadi aku bilang kalau misalnya cuman karena harga diri gitu loh, apa sih susahnya sekarang lo datang ke rumah bos lo atau ngomong atau nggak boleh ketemu gitu, tapi lo ngomong aja dari luar pagar, bos ya aku minta maaf lah yang kemarin resign itu aku nggak bener, aku cuman salah ucap gitu, boleh nggak aku tarik lagi gitu. Ya kan bos lo juga manusia, ya kan, nggak ada cerita sepanjang belum ada janur kuning ada di depan rumah seorang gadis ya lo lamar aja sepanjang tutup itu pintu maaf dari bos lo, minta maaf aja. Yes. Jadi Balik aku bilang jangan resign. Dia akhirnya bilang terima kasih ya bang buat advice-nya. Iya karena nggak gampang cari pekerjaan. Gue tahu lo sakit hati, gue tahu lo mungkin karena dimarahin bos lo merasa jadi direndahkan. Tapi ingat yang lebih panjang dan itu mungkin dia lakukan karena dia sayang juga sama lo kan. Gitu. Akhirnya ya dia dengar. Ya. Itu dia luar biasa ya. Jadi ya dan yang paling penting tipsnya adalah tadi ketika memang kita ingin mencari keputusan yang tepat. Ya, jadi itu tadi resiko yang dibilang apakah itu resiko? Nah menurut saya itu resiko yang tadi dia bilang dia. Betul. Nah jangan bikin sebuah keputusan berisiko besar di masa pandemik. Jangan pernah. Misalnya gini, mau mencoba-coba baru bikin usaha. Terus nutup usaha yang lama, terus duitnya diambil, dimatiin, terus bikin usaha baru. Saya nggak pernah bilang bikin talenta kedua dan talenta ketiga, talenta satunya dimatiin. Tadi kan saya bilang, talenta nomor satunya lagi terganggu. Nah, sekarang keluarin talenta nomor 2 sama talenta 3-nya. Tapi nggak bilang talenta nomor satunya dimatiin. Gitu. Jadi tetap ringan, talenta 1 plus talenta 2. Jadi memang kalau kerja lebih keras di masa pandemik ini, bukan berarti kalau karyawan, terus saya keluar, saya berhenti, terus saya bikin bisnis baru. Nah, itu beresiko. Ya, beresiko tadi. Yang tadi balikin lagi tadi, lower your expectation, dan tadi juga kalau gengsi-gengsi, sekarang ya tadi, mungkin harga diri ya untuk minta maaf segala macam. Tapi tadi, untuk kebermanfaatan lebih panjang, tadi kan ingat, dibawain lagi, ingat anak, ingat keluarga gitu. Dia tadi balikin lagi tadi, memang nurunin tadi gitu, si egonya tadi, egoisnya tadi, si akunya tadi. Luar biasa. Itu kembali lagi ke situ. Gila ini kalau direkam di posting di YouTube dong. Pasti. Ini udah dua-duanya saya satuin, nanti saya render jadiin satu di YouTube, insya Allah. Untuk kebermanfaatan yang lebih lagi, biar lebih banyak lagi menyebar. Tuh. Salam hormat saya juga buat Dirut PT Kereta Api Indonesia dong. Oh iya dong, iya. Untuk Bapak Didik Hartantio ya, dan kita juga akan tetap semangat untuk melayani Anda dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Kami akan memberikan yang terbaik juga untuk Anda, karena kami juga tahu ya Anda pasti rindu juga naik kereta, dan kita juga akan melakukan step by step strategi yang terbaik untuk melayani umat, untuk rakyat Indonesia. Menjadi pokoknya gimana lah kita, dan kolaborasi tetap. Kita akan tadi moda transportasi kolaborasi proaktif, inovatif, dan kolaboratif. Iya, gitu kan. Baik kakak, iya terima kasih loh kak. Ini kita udah lebih dari 1 jam, luar biasa. Dan ya semoga itu Bapak Ibu terima kasih juga yang sampai akhir.
nanti akan saya umumkan, jadi tunggu saja ya. Tuh tadi katanya itu ini penting nih, Mbak Charles salam buat Mbak Lavina ya, Lavenia. Dan tadi juga ada amanah dari Kak Vivi, itu dari yang di railing katanya karena temannya istrinya Bang Charles itu harus saya sampaikan juga gitu kan, salam tuh amanah katanya. Iya, yang tadi udah mention juga. Itu yang nyebut Lavenia tuh berarti produk zaman generasi angkatan X tuh kolonial. Karena itu nonton TV itu zaman dulu tuh mitra mitra saya membawa acara. Jadi partner pembawa acara TV saya dulu acaranya namanya Simfoni, nama penyiarnya ya itu 20 tahun yang lalu lah. 20 Waktu tahun umur yang lalu. saya masih 18, 19. Sekarang kan udah mendekati ke 48, 49 gitu. Tapi balikin lagi Kak, umur itu cuman angka, yang penting jiwanya muda selalu Kak. Itu tadi karena usia kita bertambah dan dia tadi asas kebermanfaatan yang luar biasa. Karena Kakak tadi semakin banyak yang tadi yang saya gitu khususnya pelajari tadi turunin ego, lebih dewasa lagi dan segala sesuatu terjadi yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Gitu. Pokoknya dan tetap harapan itu harus selalu ada. Oke, kurang lebih gitu ya Kak ya. Terima kasih sekali waktunya dan insya Allah nanti akan disatukan biar jadi satu ini ya. Tapi kalau kepanjang kita bikin part 1, part 2 di YouTube. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih begitu ya. Tadi juga semoga pandemi berakhir, siapa tahu ada diklat biar ketemu teh gini. Oh ya, ya nanti kita pasti tenang saja semua akan bertemu lagi di dunia nyata. Sekarang kita lah. Yang dua dari tadi belum disebutin, jadi ya mungkin pada nunggu-nunggu. Kan ada 2 yang mau ikut. Oke. Nanti Teteh yang milih deh, terserah mau sekarang ngomong kan, ini kan cara. Boleh deh, sekarang aja deh, langsung deh. Oke ya. Ini yang tetap bertahan itu ada @Sunario Naibato ya dan @Leonardo Sirait TV. Karena memang dari awal sampai akhir tetap aja gitu ya. Ini tetap bertahan sampai sekarang sampai kedua. Itu ya. Bukan, jadi dikasih. Iya. Oh ya ini Kak, aku juga mau ngucapin terima kasih tuh Igin S Ginanjar itu bapakku dan bikin IG khusus buat kita biar nonton. Dia, thank you Pap. Itu ayah ya, aduh. Ayah. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau ke Bandung, kalau ke Jawa Barat bisa ketemu silaturahmi. Amin. Kalau ke Unpar ya, kalau ketemu anak nanti hubungi lah kita silaturahmi tadi. Oke, baik kalau begitu. Ya, Kak Charles, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan, semoga selalu sehat lahir batin. Pokoknya yang terbaik untuk kakak dan keluarga. Terima kasih atas waktunya. Semoga apapun yang kita lakukan bisa bermanfaat. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Kak Charles.